Oke, ya semangat pagi kembali bersama Pagi Pak Harman, Inspirasi Harman Dahsyat. luar biasa Pak Oke, Harman. ya kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, ya Malam. teman saya nih sejak dari salesman ya dulu di Auto 2000 Pramuka. Ya. Saya masuk kurang lebih tahun 2002 dan Pak Andriana gabung kurang lebih 2005 ya kalau nggak salah ya. 2005 betul Pak Harman. 2005 ya. Dan Pak Andriana ini adalah benar-benar sosok yang selain dia memang sebelumnya punya pengalaman di sales part ya Pak Andriana pada saat itu Betul. ya. Iya, di Dan Pak Sales. kebutuhan perusahaan akhirnya beliau bergabung di divisi sales unit ya. Ya. Dari Saya yang mengajukan sendiri Pak Harman. Iya, jadi bukan karena ini ya, jadi karena permintaan keinginan untuk Iya, masuk ke divisi sales betul. ya. Saya yang mengajukan permintaan Ya. itu ke Oke, Sales. jadi ini sosok yang luar biasa ya. Kalau nggak salah pada saat itu barengannya ada 3 orang ya, Pak Betul. Male Mahrudin sama satu lagi si Tanto. Koko Sutanto ya, Nah, Sutanto. Ya, nah saya tertarik, kenapa saya tertarik dengan Pak Andriana? Beliau pada saat jadi salesman itu, eh, ya pada saat itu memang saya pemain awal, akan tapi beliau masuk dan langsung bisa mewarnai dengan jualan-jualan yang hebat. Ya pernah dapat juga order yang luar biasa gede ya. Pada saat itu ada fleet kalau nggak salah Partai Gerindra ya, ambil ratusan ya. Pertama kali 500 pendirian unit. 500 unit tuh. Di SPK-nya tulis 500 500 Avanza. unit ya. Jadi luar biasa, amazing ya pada saat itu. Terus kemudian dia pada saat salesman juga nyambung lagi, ada order PT Gudang Garam, gede juga. Ya udah ratusan unit ambil dan masih banyak. Saya banyak tertarik juga, selain fleetnya kuat, penggarapan order gedenya bagus, beliau juga sangat concern dengan order-order retail yang luar biasa. Saya ingat tuh beberapa customernya ya, touch-nya Pak Andriana ini benar-benar kita perlu kupas ya, kita perlu contoh, dan terutama salesman otomotif ya harus bisa benar-benar mencontoh beliau nih. Dari salesman sampai sekarang menjadi seorang sales supervisor, kebetulan kita naiknya bareng ya. Betul. Ya, naiknya bareng. Ya, Nah, prestasinya luar biasa ya. Oke ya, jadi pertama nih kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Mungkin alangkah lebih baiknya, alangkah lebih komplitnya biar Pak Andriana sendiri yang cerita nih. Apa yang melatar belakangi Pak Andriana tertarik masuk ke dunia salesman unit ya, dari awalnya part ke unit, mungkin bisa diceritakan. Silakan, Kang Andri. boleh. Ini kita ngobrol santai nih Pak. Ngobrol santai, betul, Ngobrol nyantai. santai. Ah, Saya pertama kali masuk Auto 2000, saya ah. melihat perusahaan Auto 2000 bukan perusahaan yang kecil. Yes. Saya melihat suatu perusahaan yang besar, dan pertama kali saya masuk, saya cuma punya prinsip satu. Yes. Gimana caranya saya, ibaratnya Auto 2000 ini bis besar Pak Harman. Yes. Nah, saya gimana caranya minimal saya bisa gandul dulu nih di bis. Entah di pintu, entah di mana, saya minimal saya gandul dulu ikut bis nih. Ya. Saya dimulai dari partsman Pak Harman pada saat Tahun berapa tuh pertama kali masuk? 95. 95 ya. Ya. Okay. 95 saya cuma 1 tahun di partsman. Saya melihat kanan kiri kok kayaknya ada tantangan yang lebih besar. Sehingga saya mengajukan pada saat itu menjadi part sales. Oke. Nah, motivasinya kenapa saya pengen jadi part sales? Simple. Pada saat itu zaman handphone pertama kali keluar tuh handphone tuh. Iya. Saya pengen gitu gimana caranya kerja pakai handphone. Saya kerja termasuk dibilang orang yang ngejar lemburan Pak Harman. Saya setiap hari pulang malam terus. Pada saat di administrasi pulang malam pun juga handphone tetap nggak kebeli. Melihat kanan kiri teman-teman handphone dan saya lihatin kayaknya bisa lah kayak jadi sales ya. Saya ngajuin part sales. Oke.
Saya ngajuin part sales. Selama jadi part sales, saya do the best aja. Gimana saya pasti gimana caranya saya do the best. Prinsipnya pokoknya do the best ya. Iya. Gimana caranya saya jadi yang terbaik aja. Saya masuk ke part sales langsung. Tahun pertama pun saya diundang ikut pertemuan Wiraniaga Nasional. Oke. Dari part sales. Oke. Berarti ada juga dulu ya di part sales ya, PWN ya? Ada. Begitu saya ikut tahun pertama di part sales, saya ngeliatin, ternyata sales unit keren-keren ya. Iya. Nah, terus saya liatin lagi, kepala cabang rata-rata dari salesman. Iya. Bahkan pada saat itu, chip kita Pak Santo dari salesman juga. Dari salesman. Semakin tertarik gue pengen jadi salesman. Part sales 3 tahun. Habis itu saya ngajuin ke sales unit. Ngajuin ke sales unit pada saat itu pimpinan kepala cabang Pak Suryo. Oke. Pak Suryo bilang begini, Pak, saya jujur usia sih udah lewat 30 Pak. Tapi saya untuk meniti karir masih bisa nggak di sales? Bisa. Begitu Pak Suryo bilang bisa, saya makin tertantang, semakin bulat. Iya. Pengen jadi ke salesman. Nah pada saat itu saya di part sales sudah S3 posisi Pak Arman. Posisi S3 ya boleh dibilang order sih udah tinggal ngalir lah ya. Aja. Nah saya ngeliatin di sales unit tantangan kayaknya lebih terbuka, lebih besar, lebih menantang. Makanya saya nyebrang ke sales unit. Nah dan di sales unit, alhamdulillah begitu saya masuk ke sales unit Pak Harman tahun 2005 sampai sekarang, saya rasanya belum pernah absen namanya pertemuan Wiraniaga Nasional. Yes, sama kita sama TOS dong, TOS. Ya. Saya nggak pernah absen. Itu merupakan buat saya bangga ya. Yes. Gitu. Nah, kalau ditanya prestasi di sales unit yang saya ingat ya itu sih. Oke, lanjut ya. Pak Andriana, jadi tadi sudah diceritakan tentang latar belakangnya, pertama dari seorang sales part ya, dan di sales part juga selalu berprestasi sampai juga S3 dan kemudian tahun 2005 masuk ke area sales unit ya. Dan selama perjalanan menjadi seorang salesman unit juga tidak pernah absen namanya pertemuan Wiraniaga. Nah, ini yang menarik nih. Pada saat salesman ya, pada saat menjadi seorang salesman, prestasi apa aja nih yang Pak Andri dapatkan nih, yang Pak Andri bisa torehkan pada saat menjadi seorang salesman sampai sekarang menjadi seorang sales supervisor? Ya. Prestasi selama jadi salesman ya tadi ya Pak. Saya pertama kali, saya ingat tuh pertama kali saya ke salesman, saya di challenge sama teman-teman, bahkan sama Pak Suryo pada saat itu. Bilang, Andriana, lo berani nggak? Pada saat itu jualan paling bagus Jimmy. Oke, Jimmy Sibarani. Saya masih ingat tuh Jimmy Sibarani. Berani nggak sama Jimmy? Saya challenge. Yang kalah bayar total DP Avanza. Gila, saya bilang. Baru pertama kali masuk tantangannya. Tapi saya nggak kendor. Saya bilang, bukannya saya nggak berani Pak. Saya pasti saya jalanin itu. Dan begitu dapat tantangan itu, saya buktiin menang saya sebenarnya. Cuman saya taruhan itu nggak saya ambil. Iya. Ya, tapi nah setelah itu saya pikir siapa nih? Saya selalu pengen kalau masuk ke dunia kerja siapa sih yang paling bagus di sini? Nah saya pada saat itu ngeliatin konten Luciana Loren pada saat itu jualannya 22, 24 gila, gue bisa nih ngalahin dia. Iya. Pas masih zaman Avanza ya kalau nggak salah pas itu ya, baru-baru. Zaman itu. Saya bilang, saya mau ngalahin Luciana Loren mungkin guys, saya pikir dalam Tapi berjalannya waktu terbukti. Saya sempat ngalahin DO-nya Lucy. Nah itu buat saya
cukup saya tahu bahwa prestasi, maksudnya dalam artian saya berhasil nih ngalahin si A, ngalahin si B, Tapi kalau prestasi sales secara nyata, saya naik panggung pernah di podium itu the best Yaris. Bukan, sedan. Sedan ya. Best sedan ya. Ya, pada saat itu saya jual Altis terbanyak kalau nggak salah. Iya. Ingat saya itu pas itu. Padahal kalau misalnya ada kategori the best pick up juga saya bisa dapat tuh Pak. Nah, cuma pas itu nggak ada. Order pick up zamannya PLN. Betul. Pada saat itu salesman wajib one day one prospect pick up. Iya, betul. Nah, saya sempat DO pick up pada barang banjir itu banyak 32. Pak Haji ya pas itu. Ya, Pak Haji itu pick up. Dari banyak tantangannya di sales. Betul. Pekerjaan yang sangat-sangat banyak tantangan, tetapi di situ nyata dan hasilnya di depan mata, emang kita benar-benar nikmatin. Betul. Nah, menginjak pada saat menjadi sales supervisor, prestasi-prestasi apa yang Pak Andri torehkan? Saya kayaknya ngelihat Pak Andriana itu setiap tahun jalan-jalan ke luar negeri terus tuh. Ya bisa diceritakan tuh Pak Andri. Terima kasih Pak Harman. Saya kalau selama jadi supervisor, saya boleh dibilang nggak pernah absen. Namanya menang kontes TVC. Menang kontes, betul. ACC, TAF, Garda Auto. Yes. Sampai saat ini, alhamdulillah Pak Harman. Dapat terus ya? Dapat terus. Iya. Itu ya buat saya suatu kebanggaan lah kerja di Auto 2000 ya. Bisa pergi ke dunia mana yang ke Eropa yang tadi sama sekali saya nggak kebayang bisa pergi ke sana. Jadi ke negara mana aja? Bisa disebutkan Pak Andri? Nggak usah disebutin apa? Nggak apa-apa, justru ini biar leader, salesman lain itu bisa lebih termotivasi untuk bisa berprestasi. Sebutkan aja Pak Andriana. Kalau nggak salah Prancis, ya. Prancis. Ya. Terus Jerman ambil nggak pas itu? Jerman ambil. Belanda, Belgia, Monaco, Italia. Pokoknya bangga lah teman. Hampir bisa keliling dunia nih Pak Andriana, luar biasa. Jepang berapa kali gitu ya? Iya. Luar biasa. Jadi prestasinya Pak Andriana ini luar biasa. Dan final terakhir tahun kemarin Pak Andriana adalah the best sales supervisor nasional, ya terbaik. Benar nggak Pak Andriana? Nah itu juga prestasi yang sangat luar biasa. Nah ini yang perlu kita gali ya. Jadi Pak Andriana benar-benar konsisten terus berprestasi dari salesman sampai ke supervisor. Nah kira-kira nih menurut Pak Andriana, strategi apa sih yang sebenarnya Pak Andriana lakukan sehingga bisa konsisten berprestasi secara terus-menerus yang mungkin bisa ditularkan ke rekan-rekan leader atau salesman yang lain? Silakan Pak Andriana. Kalau strategi ya mungkin nggak ada yang baru ya Pak Harman. Pasti semuanya kalau saya utarakan pasti langkahnya sama. Yes. Itu kan seberapa jauh kita punya jiwa ngotot. Ya, spirit. Berapa besar kita punya jiwa konsisten dalam melakukan sesuatu. Itu rasanya kalau dibilang sekarang banyak motivator, banyak ya sebenarnya motivator itu adanya dalam diri kita sendiri. Yes. Ya, dari zaman dulu, zaman bahula juga ada namanya motivasi. Bahkan di zaman kalau saya kan di tim suka bedah buku Pak Harman. Nah, jadi kadang-kadang misalnya saya ada sesuatu hal yang menarik nih. Saya pernah punya salesman, dia pernah nginep di pesantren. Dia pernah di pesantren. Nah begitu pada saat dia bedah buku, dia keluar tuh namanya motivasi yang sekarang diutarakan ya. Tapi ternyata itu dari zamannya Nabi kita ada, itu udah ada. Dan itu nyata di dunia sales itu nyata.
Ada yang bilang manja ada wajada dibilang ya. Siapapun juga kalau ngelakuin sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Betul. Jadi sebenarnya itu kembali lagi adalah tergantung pada diri kita sebenarnya. Ya. Strategi yang kalau Pak Harman tanya strategi apa sih? Saya strategi cuma kayaknya 1-2 lah paling nggak banyak. Saya cuma punya jiwa ngotot sama konsisten itu aja. Oke, ngotot sama konsisten ya. Iya. Oke. Jadi kalau itu selama itu kita terapin sih rasanya permasalahan apapun juga bisa kita cari solusi. Sama ada satu lagi kayaknya, Pak Andriana barangkali lupa, tapi saya nggak akan lupa. Pak Andriana itu punya touch ya terhadap pelanggan itu luar biasa. Yang menurut saya itu yang membuat Pak Andriana itu selalu diikutin oleh pelanggan kemanapun Pak Andriana pindah. Ya jadi touch terhadap pelanggan, saya inget tuh dulu Pak siapa gitu ya, malam-malam tuh ya anterin mobil atau tuker mobil saya gak lupa tuh. Ya layanan ya bahwa touch terhadap pelanggan terus kemudian kesungguhan hati untuk melayani itu benar-benar ya saya juga belajar nih dari Pak Andriana. Benar nggak? Betul. Itu sih betul banget Pak Harman. Ya. Saya ingat pernah almarhum presiden kita Pak Michael Daruslim ya. Pernah bilang, saya pernah baca tuh bukunya tuh. Yang dulu kan ada buku majalah Asra tuh. Iya. Berjalan dengan hati. Iya betul. Itu tertarik ke saya tuh. Betul. Saya punya juga bukunya. Iya. Memimpin lead by heart ya, memimpin dengan hati. Iya betul. Makanya saya terkadang namanya ketemu customer di malam hari, ya, itu buat saya bukan suatu hal yang beban atau gimana. Iya betul. Itu justru saya ketuk pintu hatinya. Gimana caranya mereka ada ikatan, ada bonded sama saya gitu. Makanya kalau makanya zaman salesman itu paling senang. Kalau ketemu customer malam hujan lagi, wah udah pasti SPK tuh. kita ngotot benar-benar ya datang dan akhirnya dia pasti sangat menghargai dengan sampai kemarin Pak Harman, sampai kemarin itu ada ibu-ibu yang udah sangat-sangat sepuh, yang bahkan turun dari mobilnya itu dia udah ditatih, udah pakai kursi, udah dituntun ya. Saya kaget loh, nyari saya loh Pak Harman ke Bekasi. Iya, dia bilang, Andriana saya ke Pramuka, dibilang kamu udah pindah ke Bekasi, saya samperin. Ibu kenapa nggak telepon aja? Saya bilang, aduh saya nggak enak banget itu. Itu ibu-ibu udah sepuh banget, nyari saya ke Bekasi Timur loh. Itu hebatnya ya layanan dari hati ya, kita benar-benar ngikutin. Iya. Oke, nah ini kan tadi kita cerita tentang cara untuk sukses, terus kemudian karakter-karakter yang berpengaruh. Nah, sekarang seperti biasa nih, ini pertanyaan hampir semua orang pada setiap kali dialog ya. Pernahkah Pak Andriana itu terpuruk ya? Jualannya lagi susah banget, sudah melakukan banyak hal tapi mentok. Nggak jualan-jualan. Pernah nggak mengalami kondisi seperti itu? Pernah. Nah, kira-kira apa yang Pak Andriana lakukan untuk saya ingat nih Pak Harman, saya bergabung di sales 2005 ya. Sampai sekarang saya ingat bulan yang sangat memalukan itu saya SPKDU cuma 1. Pernah ya? Pernah sekali-kalinya dalam hidup itu, pernah sekali-kali. Tapi saya ingat saya yang namanya SPK 0 DO0 belum pernah. Belum pernah, betul. Belum pernah. Tapi SPK 1 DO1 itu pertama kali dan itu cambuk buat saya. Ya, cambuk, dan habis itu saya alhamdulillah bisa bangkit kembali, bisa. Nah, apa tuh yang Pak Andriana lakukan ketika bangkit dari terpuruk itu? Saya cuma ingat satu, keluarga. Saya pikir saya masuk ke sales itu dalam batasan usia yang sudah tidak muda lagi Pak Harman. Jadi salah satu motivasi saya adalah ya sebenarnya keluarga. Saya begitu ngelihat gimana caranya keluarga saya harus benar-benar bisa hidup berkecukupan, hidup bahagia. Saya bisa sekolahin anak yang di tempat yang kualitas bagus. Itu aja.
Ya. Dan itu yang terus yang saya benar-benar jadikan motivasi buat diri saya sendiri. Oke, jadi dengan motivasi seperti itu, terus kemudian bisa bangkit, dan setelah itu sejarah itu nggak pernah terulang lagi. Betul. Oke, ya, Andriana. Oke, dan yang mungkin terakhir nih, kan kita tadi udah ngomong kisah sukses, terus kemudian masa terpuruk. Nah, satu lagi nih, menurut Pak Andriana nih, tips, kan kita kondisinya juga kemarin sempet nih ya, dari awal Maret sampai dengan sekarang kan kondisi juga cukup fluktuatif tuh. Sempet naik, terus kemudian ada turun lagi, ya kan, dengan adanya era pandemi COVID-19. Nah, menurut Pak Andriana, tips apa saja nih yang bisa Pak Andriana sharingkan, berikan kepada teman-teman salesman ya atau leader untuk bisa tetap jualan ya stabil bagus? Kalau bicara tips sebenarnya sih pasti teman-teman di luar sana pasti punya tips dan jurus-jurus yang jauh lebih lihai daripada saya. Kalau saya gini Pak Harman, saya cuma punya prinsip pada saat saya jadi salesman, saya bisa jualan, saya bisa berjualan, bahkan menjadi yang terbaik. Itu apa sih yang saya lakukan? Itulah yang saya terapin ke teman-teman. Pada saat ya. Dan satu lagi, sebenarnya untuk membuat tim itu jualannya bagus, jualannya hebat, itu sebenarnya tinggal tergantung kita seberapa besar perhatian kita pada tim kita. Oke. Konsistensi kita. Kalau sekarang bicara begini Pak Harman, kalau bicara pandemi, orang semua akan berpikir, namanya salesman itu pada saat kita rekrutmen itu sebenarnya kita udah punya, salesman ini punya kelebihan begini. Kita udah tahu lah kurang lebih karakternya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang, kalau pandemi ini sebenarnya kan semacam boleh dibilang ganjalan tembok yang ada di depan. Ya. Orang salesman pasti beribu cara, man. Dia pasti nggak dikasih tahu pun mereka akan gimana caranya ngelewatin itu tembok. Iya. Nah makanya sekarang kondisi pandemi ini semua orang pasti namanya ibaratnya yang tadinya nggak ngerti digital dia pasti belajar digital. Iya. Yang tadinya dia nggak ngerti iklan gimana caranya dia belajar iklan. Betul. Nah tinggal tergantung kita seberapa besar perhatian kita bisa melibatkan dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya dia sehari-hari. Sekarang salesman sehebat apapun, kalau kita pengawasannya nggak konsisten, lo pasti juga nggak bakalan bisa bangkit. Oke, jadi monitoringnya juga harus konsisten ya. Betul. Nah, satu lagi. Makanya Pak Harman, pada saat kita melakukan menginformasikan ke salesman, saya senantiasa berprinsip jangan pernah bosan. Kita harus mengulang terus. Mengulang. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kita cerita sama dia visi-visi yang bagus. Ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan, kita namanya terus berulang-ulang cerita-cerita itu. Itu yang ngebikin mental mereka semakin kuat. Terus satu lagi, pada saat menjadi supervisor nih, jualan Pak Andriana pribadi sendiri tetap memberikan contoh jualan bagus atau gimana? Ya. Pada saat itu salah satu bentuk-bentuk role model yang harus kita terapkan. Sebenarnya nggak hanya jualan Pak Harman. Ya. Saya berangkat pagi pun, saya senantiasa kasih contoh ke teman-teman. Yes. Saya senantiasa gimana caranya berangkat datang paling pagi, gimana caranya juga pulang udah pasti pulang terakhir. Saya kalau nggak ada kepentingan, kalau nggak ada keperluan, udah pasti berangkat dibanding salesman pasti saya lebih dulu. Makanya kalau salesman ada yang datang telat harusnya sih malu ya. Iya. Kalau ada teman-teman nih yang nggak jualan juga malu. Betul. Kita nggak ngurusin jualan setiap bulannya pasti ada. Betul. Setuju banget. Makanya kebiasaan itulah yang kita sering sharing ke teman-teman. Ya, jadi tetap leads by example ya.
Memimpin dengan memberikan contoh. Kita datang tetap lebih pagi dibandingkan mereka, benar-benar nih. Kita ada satu kemiripan nih, dan tetap kita bisa memberikan contoh, kita bisa berjualan ya, karena sama-sama bareng-bareng berjualan dengan mereka. Oke, terakhir konklusi nih dari Pak Andriana. Pesan yang paling dari tadi perbincangan secara keseluruhan dari awal sampai akhir, kira-kira pesan apa yang ingin Pak Andriana sampaikan kepada rekan-rekan sales, terutama ya di otomotif Auto 2000 di seluruh Indonesia? Apa Pak Andriana? Ini kita bukan menggurui Pak Harman ya, kita obrolan santai ya. Setuju, betul. Nah, kita obrolan santai. Sharing. Ya, sharing. Ya sebenarnya udah sangat beruntung lah ya buat teman-teman yang udah ada di dunia sales di Auto 2000, udah paling sangat beruntung, udah paling sangat cocok. Kita nggak usah bicara kalau bicara fasilitas segala macam, kesejahteraan kita udah nggak ada tandingannya deh. Tandingannya, betul. Ada tandingannya. Tapi do the best aja. Ya, do the best aja udah pasti. Kita sangat-sangat transparan dalam artian kamu jualan hebat, punya prestasi hebat, nggak mungkin nggak tercium. Yes. Ya. Betul. Jadi dimanapun berada ya pasti do the best aja. Ya, saya nggak hanya di salesman do the best. Dimanapun kerja, bahkan kalaupun misalnya keluar dari Auto 2000 pun kalau do the best mah rasanya udah pasti selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Apalagi Auto 2000 udah tempat yang sangat-sangat bagus lah. Ya dari dunia karir segala macam udah sangat-sangat ibaratnya ya udah di depan mata. Buat teman-teman jangan patah semangat, do the best, ya prestasi masih banyak bisa diraih. Oke, thank you ya Pak Andriana. Jadi kunci yang terakhir adalah do the best ya. Sama-sama kita doakan semoga Pak Andriana cepat menjadi branch manager Auto 2000. Amin. Amin. Oke, thank you ya Pak Andriana sudah bisa hadir di channel Inspirasi Harman Dahsyat. Semoga bisa memotivasi ya rekan-rekan wiraniaga, salesman, terutama Auto 2000 di seluruh Indonesia. Thank you Pak Andriana. Ya tetap semangat pagi. Pagi Pak Harman.